Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penerapan analisis SWOT beserta contoh kasusnya dalam dunia bisnis. Silahkan simak video berikut dan selamat belajar. Jika kalian mengingat di video yang lalu, Ibu telah menjelaskan mengenai 4 komponen dasar yang ada pada analisis SWOT atau SWOT analysis. Bahwa 4 komponen tersebut adalah strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan mengenai apa saja yang akan dibahas mengenai strength atau kekuatan yang ada perusahaan. Yang pertama yaitu adalah kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Kemudian, apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan lainnya. Kemudian, ada keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita, dan apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan. Kemudian, apa yang dirasakan oleh konsumen sebagai kelebihan yang telah kita berikan dari pihak perusahaan. Dari poin kekuatan ini, kita akan tahu apa proses bisnis yang berhasil, kemudian aset apa yang akan dimiliki oleh perusahaan, dan keunggulan produk apa yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing kita. Berlanjut ke weakness atau pembahasan mengenai kelemahan yang ada pada perusahaan. Maka ada poin, apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi kita, apa saja yang harus kita hindari dari perusahaan atau organisasi kita, kemudian ada faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita, dan apa yang dilihat oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita. Pada poin opportunities atau peluang, kita akan mencari kesempatan apa yang dapat kita lihat, perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi yang sedang kita jalani. Pada poin ini, kita akan mengetahui adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan sehingga menumbuhkan pengembangan bisnis. Kemudian juga kita bisa mengetahui apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan kita secara positif. Dan bahasan terakhir yaitu mengenai threat atau ancaman. Kita akan mengetahui hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang, kemudian apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita, kemudian ada lagi perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita, kemudian yang terakhir, adakah perubahan peraturan pemerintah yang mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi yang kita jalani. Selanjutnya akan Ibu contohkan pada contoh kasus di dunia nyata. Kita akan melihat salah satu bentuk dari perusahaan Starbucks yang ada di Amerika, bahkan sudah mulai merajalela di Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu mengenai produk Starbucks ini. Mari kita lihat penjelasan mengenai profil dari Starbucks. Starbucks adalah perusahaan dari Amerika yang CEO atau ketuanya itu dipimpin oleh Kevin Johnson. Berdiri pada tahun 1971 dan berdiri pertama kali di Amerika. Hingga September 2019 tercatat bahwa dia memiliki 346.000 pegawai. Dan di sini tercatat bahwa pada September 2019 modalnya adalah sebesar 26,51 billion. Starbucks sudah sangat terkenal di Amerika bahkan di negara-negara lain, dan hingga saat ini tercatat sebanyak 31.256 outlet ataupun toko-toko Starbucks yang sudah tersebar di seluruh dunia. Tercatat bahwa produk yang dimiliki oleh Starbucks yaitu yang utama adalah kopi atau kopi. Nah, selain itu dia juga mengeluarkan berbagai macam makanan ringan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak kompetitor ataupun pesaing dari Starbucks sendiri. Contohnya adalah Costa Coffee, McDonald, McCafe, Dunkin Donut, Cafe Coffee Day, atau Tim Hortons, Costa, Panera Bread, dan lainnya. Kali ini kita akan memulai menggunakan analisis SWOT atau SWOT atau SWOT analysis pada perusahaan Starbucks. Kita lihat analisis berikut ini. Pada poin strength atau kekuatan, ternyata toko Starbucks mempunyai servis, kualitas, tempat yang nyaman, dan rasa yang baik.
Kemudian juga di sini Starbucks itu memiliki standar produk yang baik dan tempat yang strategis. Pada poin weakness atau kelemahan di sini, ternyata Starbucks itu memiliki harga yang cenderung mahal. Kemudian produknya mudah ditiru. Selain itu juga tidak memiliki kearifan lokal yang khas. Lanjut pada poin opportunities, yaitu pada poin peluang, kita melihat bahwa Starbucks menjadi kedai kopi pilihan. Kemudian juga lebih mudah dan lebih unggul untuk menembus pasar. Dan juga dia juga memiliki kesempatan yang besar untuk bekerja sama atau membentuk aliansi di seluruh negara-negara bagian. Pada poin terakhir yaitu threat atau ancaman, kita akan melihat bahwa produk Starbucks ini memiliki kompetitor dengan harga yang lebih murah dan juga memiliki banyak pesaing dengan merek yang meniru produk Starbucks. Selain itu, produk Starbucks sendiri dapat terancam jika tren hidup sehat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan contoh dari SWOT analysis atau analisis SWOT dalam kehidupan sehari-hari di dunia bisnis Starbucks. Dari analisis ini kita bisa melihat kekuatan bisnis dan dapat menggunakan kekuatan ini untuk memanfaatkan sebuah peluang. Kemudian kita juga bisa menggunakan analisis ini untuk menghasilkan daftar tindakan-tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki perusahaan ke depannya. Selain itu, yang terakhir, kita membuat daftar prioritas yang digunakan untuk memulai strategi bisnis selanjutnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan dan akan meningkatkan perkembangan perusahaan ke depannya untuk lebih mantap lagi dalam menjalankan sebuah bisnis ke depannya. Untuk kali ini cukup penjelasannya dari Ibu, semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.